Halo guys, kembali lagi di Nina di Film. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita komik yang berjudul The End Has Come, melanjutkan di episode 19 dan 20 kemarin. Kali ini kita akan melanjutkan di episode 21 dan 22 ya. Melanjutkan di saat semua orang melarikan diri dari rumahnya Paripal yang telah diserang oleh para zombie dan terbakar juga. Singkat cerita, mereka sudah kabur dan keadaannya jadi aman. Si Mijun merasakan nyeri di luka tusukannya lagi. Dia mengingat kejadian di saat orang ini diserang zombie. Si Mijun niat nolongin, tapi nggak keburu. Dilihat oleh Hyena, si Mijun terus memanggangi perutnya. Hyena tanya, apa kau baik-baik saja? Mijun hanya merasakan nyeri kembali di bagian luka di rusuknya Thea guys. Mungkin jahitannya terlepas karena banyak gerak. Sebaiknya Mijun minta tolong ke Hakjul. Gampang cenah. Sesaat kemudian mereka telah sampai di titik kumpul yang dijanjikan oleh pria itu Thea. Meskipun dia tidak akan datang karena dia sudah mati ya guys. Karena cuaca akan turun hujan dan sebentar lagi malam, si Hakjul menyarankan untuk istirahat saja. Tiba-tiba Paripal melihat ada hotel bernama Sky Motel. Entah kenapa ekspresinya kaget. Keadaan di Sky Motel sangat menyeramkan. Akan tetapi si Hakjul sudah memeriksa seluruh tempat ini. Ada kamar 202, 203 dan 206 yang masih layak ditempati. Mereka juga harus hati-hati dengan kamar yang sudah ditandai ini. Jadi ada 3 kamar yang aman. Dan Sienna malah memilih tidur bareng Hakjul dan Mijun karena takut tidur sendirian. Kenapa nggak sama si bibi istrinya Paripal cenah? Enggak lah. Emang kenapa kalau tidur dengan kalian, kata Yena. Jadi Sienna maksa mau tidur sama mereka guys. Terus diam-diam si Mijun masuk ke toilet. Dia merasa cemas karena sakit di perutnya, rasanya setengah mati. Pada akhirnya, Mijun perlahan membuka perban di lukanya itu. Akan tetapi, terlihat lukanya itu seperti luka infeksi virus zombie. Seakan-akan menyebar dari titik luka itu. Si Mijun berpikir keras di mana dan kapan dia digigit oleh zombie. Apa saat tertikam pisau di bangunan terbengkalai? Saat terjatuh, dia sempat hilang ingatan. Tapi kalau terinfeksi dari saat itu, masa inkubasinya? Gak mungkin selama ini. Apa karena saat diserang zombie ya? Tetapi luka di bajunya tertutup dengan baju. Gak mungkin terinfeksi. Mijun mengingat omongan Hakjul. Saat bagian tubuh Hakjul seperti mata atau bibir terkena darah zombie, si Hakjul tetap baik-baik saja kok. Jadi gak mungkin juga kalau kena cipratan darah zombie. Atau lukanya ini mengalami peradangan. Lalu tiba-tiba Mijun jadi pusing. Mijun yakin bahwa dia saat ini mengalami ciri-ciri infeksi zombie. 30 menit berlalu, si Mijun gak keluar WC juga. Si Yana jadi khawatir, setengah mati. Yana speak soal mau ke WC, dia kebelet cenah. Tapi itu mah alasan buat nanyain keadaan Mijun di WC. Tiba-tiba Mijun keluar WC dan menanyakan kamar yang lain. Dia meminta tidur sendiri saja di kamar yang kosong. Kenapa? Kata Yana. Aku hanya ingin sendiri dulu cenah. Si Yana pun jadi merasa canggung kalau dia tidur bareng Hakjul berdua saja. Ketika Mijun hendak keluar, si Yana mencegatnya dan bercanda ke Mijun sambil ketawa. Apa kau nggak mau tidur bareng aku, Mijun? Hehe. Yana, aku sedang tidak bercanda. Kumohon mengertilah. Yana pun terdiam tak percaya Mijun ngomong itu. Si Hakjul pun mengerti isi hati Yana. Jadi Hakjul akan tidur dengan Paripal dan Hajun. Yana tidur bareng saja dengan istrinya Paripal. Oh oke, kata Yana. Kita ke Mijun yang sudah masuk di kamarnya. Dia berpikir jika dia hanya tokoh biasa yang hidup lalu mati oleh keadaan, mana ada karakter yang bisa hidup dengan nyaman, tenang. Pada akhirnya, nasib dia mati lalu menghilang. Dia pun menangis. Singkat cerita, pagi pun tiba. Sienna sangat khawatir ke Mijun, sampai-sampai dia menggedor-gedor pintu kamar Mijun dengan keras. Lalu datang si Hakjul hendak akan membuka pintu. Ternyata terkunci. Hakjul pun berpikir semoga saja dugaannya salah. Tapi sepertinya Mijun telah terinfeksi. Mendengar itu, Yana jadi makin panik ya kan. Atuh mun jadi zombie mah, si Mijun bakal berisik pas Yana gedor-gedor pintu ya kan. Ya mungkin saja kalau tidak berubah jadi zombie, mungkin saja dia bundir, kata Hakjul. Yana mungkin sedikit terpukul dan bilang ke Hakjul, jangan katakan hal seperti itu walaupun itu hanya bercanda. Dan dia pun makin keras menggedor pintu kamar itu. Karena tidak dibukakan pintu juga, Sienna makin keras menggedor pintu itu sambil menangis karena takut Mijun kenapa-napa. Akhirnya si Mijun membukakan pintu itu. Yana dan Hakjul pun kaget melihat kondisi Mijun saat ini. Seluruh badannya penuh dengan corak zombie. Mijun merasa ada yang aneh di badannya ini. Lanjut episode 22. Mari kita tinggalkan Mijun sebentar dan kita beralih ke 18 tahun yang lalu di Amerika. Ada 2 anak kembar yang dari Korea yang mengungsi ke Amerika. Nanti bakal ada ceritanya. Berada di depan rumah yang katanya yang tinggal di sini adalah bapak-bapak gila. Jika mereka dekat-dekat ke sini, mereka akan dimarahi oleh bibinya dan mereka bisa ditembak oleh pemilik rumah ini. Kemudian yang satunya lagi bilang, pemilik rumah ini percaya akan adanya kiamat. Sampai sekarang juga tidak ada kasus soal penembakan kok. Jadi mungkin orang ini nggak sejahat rumor. Si kembaran mah mau pulang aja, cenah. Bodoh amat kalau kamu dimarahin oleh si bibi, aku nggak ikutan.
Beberapa saat kemudian, ketika si kembaran sudah pergi, ada suara pria dari dalam yang menanyakan di luar siapa, dengan bahasa Inggris. Si pria bilang, "Apa kau zombie?" Si anak ini menjawab, "Zombie itu apa?" Kemudian si pria menanyakan, "Tadi kau mengobrol dengan anak lain kan dengan bahasa asing? Itu bahasa apa, Cina?" "Korea," kata si anak. "Kok anak dari sepasang suami Asia itu ya?" "Bukan anak sih, tapi keponakan. Aku dan kembaranku sedang menumpang di rumah pamannya dan belum setahun tinggal di sini." "Lalu di mana orang tuamu?" kata si pria. "Mereka sudah meninggal," cek si anak ini. "Oh, aku turut berduka." Si pria pun menyuruh anak ini untuk segera pulang karena di luar berbahaya. "Atau kau bisa mencari tempat persembunyian dulu." Si anak pura-pura ikut-ikutan karena dia pikir si pria ini sedang bercanda. Jadi anak ini bilang, "Oh, aku sedang kabur dari zombie." Si pria jadi panik dan menyuruh anak ini untuk masuk dan membukakan pintu rumahnya yang aman ini. Sambil memegang pistol, dia berteriak, "Cepat masuk!" Pintu pun kembali ditutup. Melihat sekeliling rumah, si pria ini sangat dipersiapkan untuk serangan zombie. Dari pagar yang dilapisi oleh besi, tower sederhana untuk pertahanan, jendela yang ditutupi kayu, isi rumah yang berantakan. Si anak tanya, "Apa paman selalu bilang zombie? Dan zombie itu apa?" Si pria pun menjelaskan, "Jika manusia berbuat dosa dan mati, menurutmu mereka akan pergi kemana? Mereka akan langsung ke neraka. Tapi, bagaimana kalau selama ribuan tahun jumlah manusia yang berdosa semakin banyak, terus neraka penuh? Pada akhirnya, Tuhan akan memberikan penghakiman yang kejam dan tak kenal ampun. Jika neraka sudah penuh, manusia yang berdosa, manusia yang mati dan tidak bisa masuk ke neraka akan bergentayangan di dunia ini. Hukuman Tuhan pasti datang. Dunia akan kiamat. Jika kau tidak persiapkan diri dulu seperti aku, kau tidak akan bisa bertahan." Pria ini akan menunjukkan sesuatu pada anak ini. Ada banyak sekali persediaan makanan kaleng, persenjataan di basement rumah ini. Dan yang paling keren, ada mobil anti-zombie yang disiapkan oleh pria ini. Dan cerita pun selesai. Siapa sih pria ini dan anak ini? Kita akan tahu nanti. Kembali saat ini di Sky Motel. Si Mijun telah dipasung oleh Hakchul dan si Hakchul bersiap menodongkan pistol dan menembak Mijun sewaktu-waktu jika Mijun berontak. Si Paripal yakin Mijun telah terinfeksi karena jika kena tikaman pisau tidak akan ada memar di seluruh tubuhnya ini. Dan suhu badan Mijun juga naik ke 45 derajat. Si Mijun juga bingung. Dia tidak ingat merasa digigit zombie. Dia juga bilang kok virusnya ada di titik luka tusukan. Si Ena ngomong, "Jika Mijun terinfeksi saat di gedung terbengkalai itu, kenapa masa inkubasinya lama sekali? Kan dia bakal langsung jadi zombie saat itu juga ya kan?" Mungkin tergantung orangnya. Jika melihat kondisi Mijun, si Hakchul yakin Mijun sudah terinfeksi 100%. Kemungkinan Mijun terinfeksi oleh pisau yang sudah terkena darah zombie dan menjalar pelan sehingga masa inkubasinya lama. Dan kemungkinan juga Mijun terinfeksi sebelum Hakchul mengobatinya. Entah kenapa dia juga nggak tahu kenapa Mijun baru kambuh sekarang. Jika Mijun tidak berubah juga sampai besok, mungkin saja si Mijun sudah kebal, kata Hakchul. Tapi Hakchul juga nggak menjamin soal itu. Dia kan bukan ahli medis juga. Mendengar keterangan itu, si Mijun akhirnya menyadari sesuatu. Mungkin aja dia beneran kebal. Malam pun tiba. Dan paginya pun tiba lagi. Si Mijun masih tertidur ditemani Yena yang setia menjaga Mijun. Keadaan Mijun sudah membaik, demamnya sudah turun, wajahnya juga kembali normal. Ternyata Mijun tertidur selama puluhan jam. "Terus kenapa kau di sini, Yena?" "Tentu saja aku menjagamu dan memeriksamu. Kan aku bisa saja di zombie dan menyerangmu kapan saja, Yena," kata Mijun ke Yena. Yena percaya jika Mijun sudah kebal, jadi tidak takut ke Mijun. Lalu si Mijun membahas Yena yang sudah berubah karena Yena mau merawat pecundang seperti Mijun. Dan Mijun juga membahas soal waktu Yena saat melempar molotov di rumah Paripal. "Itu sangat keren," kata Mijun. "Ah, lebay dasar. Aku juga bisa bertahan hidup meskipun gak bareng kamu kok, haha," kata Sienna. Lalu Sienna mau merawat Mijun bukan karena apa-apa kok, "Aku cuma mau memeriksa keadaanmu saja, Mijun," sambil dengan wajah memerah. "Terima kasih," kata Mijun sambil tersenyum. Beberapa saat kemudian, setelah Mijun sadar, mereka membahas zombie mutasinya si Bogyu. Si Mijun membandingkan mutasi si Bogyu ini dengan mutasi yang ada di dalam game yang sering dia mainkan saat ini. Kali itu sama persis, cenah. Situasi saat ini memang berkaitan dengan game yang Mijun mainkan. Hakchul mengira apa perusahaan game ini membuat virus dan menyebarkannya ke dunia nyata. Begitu? "Ya nggak tahu," kata Mijun. "Pembuat game ini sangat terkenal loh. Namanya Daniel Jin, CEO dari Redmine Studio," katanya si Hajun. Orang itu adalah developer yang dia kagumi karena cita-cita Hajun jadi developer. Hajun kembali menjelaskan, Daniel Jin adalah developer dari Amerika yang lahir di Korea. Puluhan tahun yang lalu, saat dia masih SMA, dia membuat game independen bernama Hollow Code dan meraih sukses di Amerika Utara. Lalu dia mendirikan Redmine Studio dan menciptakan beberapa mahakarya setelahnya, terutama game Reggie yang diciptakannya 5 tahun lalu. Game itu adalah mega hit pertama dan menghasilkan banyak. Untuk setelah itu, dia berinvestasi besar dalam bidang AI, medis, dan bioteknologi. Dan dia pun punya saudara kembar,
Hajun lupa namanya. Kalian tahu dia siapa? Ya, Daniel Jin, si developer, adalah anak kembar Thea guys, yang ada di Amerika. Si Daniel Jin ini yang masuk ke rumah pria yang percaya adanya kiamat zombie guys. Si Hakjul memikirkan soal game zombie dan perusahaan medis. Itu semua terlalu cocok untuk sampai terlihat aneh. Kembali ke Amerika saat ini, di ruang rahasia. Ada orang Amerika yang menyebut nama Daniel Jin, umur 29 tahun. Kau berasal dari keluarga kaya di Korea sebelum pindah ke Amerika. Tapi kenapa kesaksian bahwa kau dan adik kembarmu, Elliot Jin, dirundung saat masih kecil? Ibumu aktris Korea yang aktif dari tahun 2000-an. Dia sempat terseret kasus penghindaran pajak dan hujat publik pada akhirnya. Dia keluar dari dunia entertainment. Ditambah lagi dia harus menanggung biaya tambahan pajak dan denda penganggaran kontrak dengan nominal yang sangat besar. Akhirnya dia tidak sanggup menahan penderitaan dan memutuskan untuk bundir. Setelah kasus ditelusuri, ternyata itu kelalaian dan kesalahan wakil pajak yang disengaja, serta ada kesalahpahaman dari Direktorat Pajak Negara. Bersamaan dengan itu, ayahmu juga ditipu atas properti dan bangunan sampai bisnisnya bangkrut. Dia terjerat hutang ratusan miliar won yang membuatnya bundir juga. Pada akhirnya, kau dan adik kembarmu dititipkan ke pamanmu di Amerika. Kau mulai mengembangkan game dari umur 17 tahun dan mendapatkan keuntungan besar dari sana. Tapi uangmu dicuri oleh paman dan bibimu yang selama ini kau percaya. Kau benar-benar dihianati oleh saudaramu sendiri. Setelah itu, kau mendirikan dan mengembangkan Redmine Studio, lalu berinvestasi dalam jumlah besar pada bidang medis dan bioteknologi. Itu membuatmu jadi tokoh besar di dunia medis masa mendatang. Si Daniel bilang, jangan banyak ngomong, langsung ke intinya saja. Karena dia tidak punya banyak waktu untuk ini. Dia harus pergi ke Korea. Pria melanjutkan bicaranya. Kalau kau mengalami penderitaan para itu karena bangsamu sendiri, kau pasti ingin membunuh seluruh warga negaramu sendiri. Tapi seharusnya kau tidak boleh berbuat sejauh itu. Daniel Jin, kau yang menyebarkan virus di Korea kan? Anjir bro. Dan episode pun berakhir. Nantikan episode selanjutnya hanya di Nina di Film. Bye-bye.